Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala SD Negeri 12 Bandar Laksamana dan Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf yang sudah hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana ini merupakan salah satu tugas saya di PPGP atau Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10, di mana salah satunya adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, yang mana agenda pada hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next, Pak. Nah, sebelum kita lanjutkan agenda kita pada hari ini, mungkin perlu kita buat kesepakatan. Di sini ada beberapa kesepakatan yang saya buat. Mungkin Bapak Ibu bisa dibaca. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau diperbaiki? Dipersilakan. Saling menghormati, hadir dengan penuh perhatian, kemudian berkolaborasi untuk kemajuan, berbicara ketika sudah dipersilahkan, kemudian izin jika meninggalkan ruangan, kemudian mengikuti dengan perasaan gembira. Saya harap Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan ini dengan hati gembira walaupun sudah agak sedikit siang ya. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat kita? Sepakat, baik, terima kasih. Next, Pak. Nah, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa hari ini akan melakukan agenda menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, di mana konsep inti budaya positif tersebut adalah perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah bagian-bagian yang dipelajari di modul 1.4 mengenai budaya positif. Next, Pak. Nah, yang pertama, konsep tadi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira untuk kata berdiferensiasi, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya. Mungkin sudah ada juga yang mengetahui apa berdiferensiasi, dan ada juga dari kita yang mungkin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, di mana karakter profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu beberapa dari itu adalah profil pelajar Pancasila. Next, Pak. Nah, ini tadi yang saya katakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Nah, di mana pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini, ya sebelum kita melaksanakannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui kebutuhan gaya belajar, minat, dan pemahaman siswa kita. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Bisa Bapak Ibu baca di sana. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat,
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, sebelum kita lihat miskonsepsi tentang teori kontrol ini, saya mau bertanya terlebih dahulu dengan Bapak Ibu, kira-kira setelah nanti saya bacakan beberapa ilusi ini, Bapak Ibu setuju atau enggak? Tinggal misal ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu setujukah dengan pernyataan ini? Guru mengontrol murid. Gurulah yang mengontrol murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, baik. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Ragu-ragu ya. Baik, kita lanjutkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Nah, ini sering kita lakukan. Membuat rasa bersalah, kemudian mengkritik siswa, mampu menguatkan karakter siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau enggak dengan pernyataan ini? Masih ragu? Baik, kita lanjutkan. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru adalah orang dewasa, berhak memaksa kehendak kita terhadap murid yang belajar dengan kita. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu tentang ilusi ini? Tidak setuju ya? Baik, kita lihat. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, itu tadi. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, tadi ada ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ada Bapak Ibu mengatakan setuju, ada yang tidak, ada yang ragu-ragu. Nah, di sini sudah jelas bahwa kita mengontrol murid. Murid mengikuti apa yang kita suruh, itu rupanya karena beliau atau murid kita mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya. Selanjutnya ilusi yang kedua tadi, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita mengatakan bahwa kalau kita ceramah, kalau kita menasehati, kemudian kita memberikan penguatan-penguatan yang positif kepada murid kita, maka itu semua bermanfaat untuk murid kita. Kita lihat di sini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang ketiga, ilusi yang ketiga tadi adalah kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan. Kita sering mengkritik siswa, kita sering membuat siswa kita merasa bersalah karena kita yakin bahwa apabila kita mengkritik anak, apabila kita membuat merasa bersalah kepada anak, maka bisa menguatkan karakter anak. Ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan ini karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah,
Bapak Ibu mungkin pernah menyindir siswa ya. Nah, itu salah satu contoh dari suara halus ya. Kita menyindir menggunakan bahasa halus dan sebenarnya kita menyampaikan hal yang negatif. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita merasa bahwa kita adalah guru, kita berhak mengatur siswa kita berhak untuk mengontrol siswa untuk melakukan yang kita inginkan. Nah, rupanya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab, itu termasuk kita ya, memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini kita lihat ada stimulus respon, kemudian ada pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita selalu memaksa anak-anak kita untuk melakukan apa yang kita mau. Nah, sementara kalau kita beralih kepada mengubah paradigma kita, beralih kepada pendekatan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak kita tidak semestinya sepemahaman dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu melihat siswa kita apabila dia melakukan kesalahan berarti anak ini buruk, karakternya buruk. Nah, sementara apabila kita mengubah paradigma kita, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kita rubah paradigmanya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti untuk murid, kita bukan diminta untuk mengontrol murid, tapi mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita rubah paradigmanya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Rubah paradigmanya, model berpikir menang. Nah, di sini setelah tadi saya menjelaskan bahwa perubahan paradigma, kita lihat apa itu disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu semua sering mendengar yang namanya disiplin, sering mendisiplinkan, dan tahu secara umum apa itu disiplin. Siapa kira-kira Bapak Ibu di sini yang bisa menyebutkan pengertian disiplin sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu? Apa kira-kira disiplin secara umum sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu? Kalau dengar disiplin, kira-kira terpikirnya apa? Nah kan Bu Santi? Kalau misalnya Ibu mendengar kata disiplin nih, disiplin, kira-kira yang terbayang di pikiran Ibu apa? Ya, patuh ya Bu ya, patuh. Apa lagi kira-kira? Patuh, taat. Kalau udah kita mendengar kata disiplin, itu pasti embel-embel belakangnya adalah patuh. Ya, taat. Taat kepada apa? Semua peraturan yang dibuat. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar yang disampaikan oleh Bu Santi tadi, secara pemikiran kita orang awam sesuai dengan pemikiran budaya kita. Disiplin itu kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kira-kira kata ketidaknyamanan ini biasanya dihubungkan dengan apa?
anak tidak disiplin, anak melanggar aturan. Di sini ada kata ketidaknyamanan. Dihubungkan dengan apa nih? Dari melanggar disiplin tadi. Biasanya dilakukan Bapak Ibu guru apa? Hukuman. Ya. Nah, hukuman merupakan sesuatu yang bisa dihubungkan dengan disiplin itu tadi, karena sesuai dengan pemikiran kita tadi, sesuai dengan pemikiran kita secara umum bahwa disiplin adalah kepatuhan, akan berdampak kepada ketidaknyamanan. Nah, apa yang tidak nyaman itu tadi? Karena diberikan hukuman. Nah, kita lihat disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, itu disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, pendekatan disiplin positif. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh kepada anak atau peserta didik. Nah, itu pendekatan disiplin positif. Ini dia pendekatan disiplin positifnya, merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual atau secara kelompok. Kemudian pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, selanjutnya, konsep dari disiplin positif itu tadi adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di mana nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama. Nah, itu terlepas dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh dari nilai-nilai kebajikan universal ini terdapat di profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, contoh lain dari perilaku kehidupan kita, nilai-nilai kebajikan ini contohnya kesehatan, kemudian saling menghormati, saling menyayangi, kemudian saling menghargai. Nah, itu salah satu beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan yang ada di kehidupan. Nah, selanjutnya konsep dari budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan
atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, tadi kembali lagi kita ke depan tadi yang seperti dikatakan oleh Bu Santi bahwa disiplin itu adalah kepatuhan. Yang tidak disiplin mendapat konsekuensi hukuman, seperti itu ya. Nah, kita memberi hukuman kepada siswa biasanya sebelum ini ya, saya juga melakukan seperti itu. Ya, mungkin kita semua mungkin melakukan seperti itu. Memberi hukuman kepada siswa yang melanggar disiplin. Ya, memberi hukuman kepada siswa yang melakukan keributan di kelas. Kita langsung menjudge, kita langsung menghakimi anak kita bahwa siapapun yang melakukan kesalahan adalah orang yang buruk, karakternya buruk. Nah, tanpa kita mengetahui terlebih dahulu kenapa kok anak kita ini melakukan ini. Ternyata murid melakukan sesuatu yang bertentangan, ada kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi. Nah, dari beberapa kebutuhan ini tadilah alasan mereka melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat. Nah, pertama kita lihat kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni, ya, di dalam modul kami ada kasus Doni. Doni ini merupakan siswa, ya, di dalam kelas dia mengambil bekal kawannya. Nah, dia mengambil bekal kawannya karena dia tidak membawa bekal ke sekolah. Ya, mungkin ada kejadian ini terjadi di kelas kita masing-masing. Ada satu anak, ya, yang mungkin kondisi orang tuanya, kondisi kehidupannya mungkin sama-sama kita ketahui, jarang bawa uang jajan, jarang bawa bekal ke sekolah, jadi dia bertingkah. Nah, bagaimana tingkahnya? Mencuri jajan kawannya, mencuri uang jajan dari kawannya, hilang uang kawannya, rupanya dia yang mencuri. Nah, biasanya kita kalau sudah ketahuan anaknya mencuri, nah, kita tak pernah nanya, kenapa kok kamu mencuri? Nggak pernah, jarang sekali kita bertanya seperti itu. Pasti kita langsung jawab, kamu kok gini, kok kelakuan kamu? Nah, ya nggak Bapak Ibu? Nah, jadi itu juga terjadi seperti itu dengan saya juga. Sering kita melakukan seperti itu. Nah, rupanya kenapa kok anak ini mengambil bekal kawannya? Ternyata di rumah dia tidak sarapan pagi, ya. Dia nggak bawa uang jajan karena kondisi orang tuanya yang tidak mampu. Dia nggak bisa bawa bekal karena mamanya nggak masak. Nah, kebutuhan bertahan hidupnya, ya, kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Nah, terjadilah hal-hal yang seperti itu. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini sering sekali terjadi, ya, khusus di kelas saya. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, tergambar rasanya apa-apa kejadian yang terjadi di kelas yang saya ampu. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin.
Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, seperti kasus di kelas saya ya, karena saya yang melihat kejadian seperti ini terjadi pada anak yang punya ranking di atas. Ranking 1, 2, 3, mungkin lebih dominannya ke ranking 1. Nah, yang ranking 1 ini kebanyakannya mereka tidak akan mau satu kelompok dengan kawan yang ranking 32. Terjadi nggak di kelas Bapak Ibu? Terjadi, ya. Nah, kemudian kalaupun mereka dibentuk satu kelompok, pasti yang juara 1 ini ingin mendominasi, nggak mau mendengar pendapat orang lain, apalagi itu pendapat itu dikeluarkan oleh orang atau kawannya yang ternyata ranking 21. Nah, kenapa begitu? Karena dia merasa bahwa dirinya punya kompetensi yang lebih dari kawannya. Dia merasa ingin berkuasa. Nah, itu sering terjadi di kelas-kelas kita atau di sekolah-sekolah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, ini kembali lagi saya ceritakan, kasus ini terjadi di kelas saya. Nah, ada kejadian di kelas di mana ada satu anak ini dia senang sekali berbuat masalah. Ya, dia adalah biang masalah yang selalu dikatakan biang masalah di kelas itu. Nah, setelah saya telusuri, ternyata anak ini bisa dikatakan tidak diterima di dalam kelas itu. Kenapa? Mungkin karena kelakuannya ini tadi. Kelakuannya berkelanjutan terus, ya, terus saja melakukan hal-hal yang negatif, sehingga temannya nggak suka, dijauhi oleh temannya. Nah, semakin kesini dia semakin merasa tersisih. Nah, semakin merasa tersisih, dia semakin meningkatkan kelakuan yang negatifnya itu. Ya, setelah saya tanya kenapa kok seperti ini, rupanya nggak ada yang mau berteman sama dia. Kalau dia bikin keributan, ya, kalau dia bikin keributan, tentu dia mendapatkan perhatian. Nah, jadi seperti itu. Ada kebutuhan disayang, kemudian diterima oleh sekitarnya, tidak dipenuhi oleh anak tersebut. Selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan.
Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, selanjutnya konsep dari budaya positif adalah motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang kedua ini sebenarnya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, motivasi itu ada dua, ada motivasi ekstrinsik atau dari luar, kemudian ada motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Kebiasaan anak-anak kita mematuhi apa yang sudah disepakati di sekolah, ya kebanyakannya adalah untuk menghindari hukuman. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, setiap Senin wajib pakai topi, wajib pakai dasi, lengkap semuanya ya. Kalau tak pakai dasi, tak pakai topi, berdiri di sebelah kanan, kena hukuman ya. Nah, kebanyakan daripada anak-anak kita ini pakai topi, pakai dasi, ikat pinggang dan segala macamnya di hari Senin itu karena takut upacara disuruh berdiri di sebelah kanan. Kita buktikan di hari Kamis. Hari Kamis apakah anak kita memakai seragam yang sama juga, padahal bajunya sama-sama merah putih? Tidak kan? Ada juga yang nggak pakai dasi, nggak bawa topi juga. Nah, kenapa kok mereka membedakan pakaian hari Senin dengan hari Kamis, padahal sama-sama memakai baju merah putih? Nah, ternyata hari Senin kalau tidak memakai lengkap akan dihukum, kalau hari Kamis enggak. Nah, jadi itu motivasi dari luar, dari sekolah, bahwa sekolah akan menghukum, akan melakukan konsekuensi kepada siswa yang melanggar aturan baju seragam di hari Senin. Nah, itu motivasi dari luar. Kemudian ada motivasi dari luar itu ingin penghargaan. Ada anak-anak kita yang mungkin ada Bapak Ibu menerapkan sistem penghargaan ngasih bintang di kelas, ada nggak? Misalnya ada anak yang berprestasi hari ini bisa jawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu guru, dikasih bintang, ada nggak? Ada ya. Nah, terkadang anak-anak kita ya, mereka memiliki motivasinya bukan dari diri mereka. Oh, hari ini semalam saya dapat bintangnya 2, hari ini harus 3 nih, biar menunjukkan sama si ini, saya harus mengalahkan yang semalam. Semalam adik dapat bintangnya 5, saya dapat bintangnya 3. Oh, besok saya harus dapat lagi bintangnya 5, harus mengalahkan adik ya. Nah, terkadang memberi penghargaan juga tidak baik. Kenapa? Akan timbul rasa iri ya, kemudian perbedaan-perbedaan yang ada di kelas akan terlihat sekali di sana. Kemudian yang kita lihat adalah motivasi intrinsik dari diri sendiri. Pertanyaan saya, Bapak Ibu naik motor, naik Honda di jalan besar, jangan di sini ya, di sini jarang sekali. Kita lewat ke Dumai ya, menuju ke wali kota lah misalnya, ke kantor wali kota. Bapak Ibu pakai helm nggak? Pakai. Kenapa kok pakai helm? Kata Bu Prisci takut jatuh, kata Bu Marse razia ya. Bu Marse mengatakan takut kena razia. Bu Prisci, ya, Bu Prisci mengatakan bahwa pakai helm takut jatuh, kepala pecah. Kira-kira
Marsi tadi mengatakan benar, Bu Marsi nggak salah. Kalau nggak pakai helm kita tilang kan, nggak salah Bu Marsi. Cuman di mana Bu Marsi menggunakan motivasi apa? Bu Pristi menggunakan motivasi yang mana? Kira-kira? Saya menjaga diri saya sebagai diri. Berarti jawaban Bu Pristi bahwa menggunakan motivasi intrinsik dari diri Bu Pristi sendiri. Karena kalau jatuh kepala saya yang pecah. Nah, kalau Bu Marsi tadi berarti ekstrinsik dari luar ya. Karena ada polisi, takut ditilang. Nah, itu dia. Nah, sama seperti anak-anak kita. Seperti tadi, tak pakai topi, tak pakai dasi, ya pasti dihukum nih. Nah, hari ini harus pakai topi dan dasi supaya saya nggak berdiri lagi di sebelah kanan dan nggak dimalukan lagi sama bapak ibu guru. Seperti itulah bahasanya. Nah, tapi kalau seandainya dari diri mereka, saya hari ini harus pakai topi, harus pakai dasi, harus pakai ikat pinggang supaya saya terlihat rapi, ya, supaya saya terlihat ganteng. Nah, itu berasal dari motivasi diri mereka supaya ada hal baik yang saya lakukan hari ini. Nah, itu berasal dari diri sendiri. Nah, jadi dua motivasi manusia itu, motivasi dari luar dan motivasi dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seperti Bu Marsi tadi kan, kalau tak pakai helm kena razia. Anak kita kalau nggak pakai seragam lengkap kena tegak di sebelah kanan. Nah, kemudian apa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain? Sama tadi, untuk mendapatkan penghargaan, misalnya menjawab soal dari bu guru itu bukan untuk mendapatkan nilai yang terbaik, bukan untuk mencurahkan segala pengetahuan yang sudah didapat, tapi untuk dapat bintang, untuk mengalahkan orang yang sudah dapat bintang 5, kita baru dapat 2, oh hari ini harus berbintang lagi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, nah seperti Bu Pristi tadi, menghargai dirinya, pakai helm dia, takut jatuh, takut kepalanya pecah, dan itu berasal dari dalam diri Bu Pristi sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu dia motivasi eksternal dan motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi kita sudah bahas tentang hukuman, ya, juga sudah menyebutkan tentang penghargaan. Kita lihat hukuman. Hukuman ini biasanya menyakiti. Menyakiti itu tidak saja menyakiti fisik, juga psikis. Contoh anak kita tadi, nggak pakai topi, nggak pakai dasi, lengkap, nggak kita pukul kan? Nggak sakit badannya, nggak kita pukul. Tetapi pada saat kita berdirikan dia di sebelah kanan, masuk kelas dia diejek sama kawannya, malu dia, nah kena psikisnya. Ya, sama kita menyakiti hatinya. Karena kita permalukan tadi. Kemudian tidak nyaman. Ya, siapapun yang mendapat hukuman pasti tidak akan nyaman. Kemudian murid takut. Nah, ini tadi. Ya, kalau udah dikasih hukuman, muridnya pasti takut. Kemudian memaksa. Ya. Murid menyembunyikan kesalahan. Mungkin dia nggak pakai topi karena topinya hilang, pas pula mamanya nggak ada duit. Nah, dia akan menyembunyikan kesalahannya itu, ya. Nah, ini tadi timbul nanti hal-hal yang bertentangan tadi karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kemudian murid menjadi rendah diri, nah itu tadi, ya. Salah satunya yang contoh kita di hari Senin itu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, karena itu tadi satu orang dapat bintang, ya. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Nanti iri, kawan-kawan yang satunya pasti iri dengan kawan yang sering dapat bintang gitu. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking itu tadi. Kita akan memberi penghargaan kepada yang nilai tertinggi. Kemudian merampas hak menghargai dirinya.
dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi kita bahas adalah bintang-bintang ya, Bapak Ibu di kelas memberikan penghargaan atau reward kepada anak berupa bintang-bintang misalnya. Nah, pengaruh dari penghargaan ini adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini adalah salah satu beberapa tindakan yang mungkin kita lakukan, ya. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Siswa kita hukum menulis. Nah, kita mengatakan kalau anak kelas 3 ya, kelas 3 yang belum begitu mungkin ada beberapa orang anak kita yang belum begitu lancar dalam menulis. Nah, kita menyangka bahwa pada saat kita memberi hukuman atau memberi konsekuensi bahwa anak ini terlambat menulis 100 kali di dalam buku, sekaligus melatih anak ini untuk belajar menulis. Ya, itu pemikiran kita, karena kita nggak akan pernah berpikir buruk tentang untuk siswa kita. Pasti kita ingin membina. Nah, cuman rupanya itu bisa disebut dengan hukuman. Sudah kita bahas tadi, hukuman itu menyakiti, ya. Kemudian harga dirinya yang kita rusak. Nah, salah satunya ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Nah, hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Ya. Nah, dia sudah mencoret buku kawannya. Konsekuensinya adalah dia harus mengganti buku dari buku kawannya tersebut. Kemudian konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Kemudian lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat yang kalimat terakhir. Saya salah nggak saya nulis itu? Di situ kan saya mengatakan bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Saya menuliskan di sana bahwa itu adalah konsekuensi. Kenapa kok saya nggak tuliskan di sana hukuman? Seharusnya hukuman? Gimana Bapak Ibu yang lain ada pendapat nggak? Kira-kira kenapa kok saya nggak nulisnya di situ hukuman, tapi konsekuensi? Nah, benar sekali. Bukan jawaban Bu Sati nggak salah ya, tapi kenapa kok di sana disebut konsekuensi, Bu? Karena di sini sesuai dengan pelajarannya adalah PJOK. Tapi kadang begini yang menurut saya itu agak simbol pada saat ada antara bahasa sanksi atau konsekuensi dan hukuman itu beda tipis. Betul. Nah, hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Nah, kalau konsekuensi itu sudah kita sepakati dari awal. Jadi seperti itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, biasanya kita selalu memberi hukumannya, kan nggak semua anak yang datang terlambat kita suruh cuci WC, pasti beragam. Nah, itu kan secara tiba-tiba. Nah, kalau konsekuensi itu sudah dibuat di awal, sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi seperti itu. Baik. Nah, di sini kita masuk ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, beda tipis antara
hukuman dan konsekuensi tadi ya Bu San ya. Nah, ini tadi, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tadi kata Bu Pristi tadi, biar jangan jatuh yang pecah kepala. Kalau Bu Marse tadi takut jangan sampai kena razia. Nah, itu tadi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, contohnya Bu Marsih dengan Bu Pristi tadi. Bu Marsih dia kan dari luar tadi nih, takut polisi ya. Berarti kalau polisi tak ada, Bu Marsih tak pakai helm. Berbeda dengan Ibu Pristi. Apapun yang terjadi, kalau udah pakai motor dia pakai helm karena kemungkinan jatuh itu kan nggak terjadwal. Ya, kalau polisi merazia dia ada jadwalnya. Hari ini nggak ada polisi berarti bebas, masih nggak payah pakai helm. Tapi kalau Bu Pristi dia akan terus menggunakan helm ya, karena dari diri sendiri tadi takut jatuh tadi ya. Nah, jadi itu dia. Jadi kita kembali ke nilai-nilai tadi. Berarti Bu Pristi punya menghargai nilai keselamatan untuk dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, ini dia. Di sebelah kiri itu adalah peraturan. Di sebelah kanan keyakinan kelas, di mana di dalam keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Keyakinan kelas kita bertanggung jawab. Kalau anak sudah menerapkan nilai kebajikan bertanggung jawab, otomatis sudah langsung dia akan, kalau dia ambil buku, karena dia sudah menanamkan nilai kebajikan di dalam dirinya, tidak kita perintahkan juga, dia pasti akan mengembalikan buku pada tempatnya pada saat dia sudah selesai. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Pada saat ada gurunya dia nggak mengganggu. Ditinggal kelas, udah mulai terjerit sana terjerit sini, ya nggak Bapak Ibu. Nah, tapi kalau seandainya nilai kebajikannya sudah tertanam ya di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita, sudah mampu menghormati orang lain dan diri sendiri, nah maka apapun kondisinya tetap akan kondusif. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah contoh-contoh dari peraturan. Di sebelahnya adalah keyakinan kelas yang mana tertuang nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelas ya. Nah, sudah, semua kita sudah melakukannya di kelas. Di awal semester kita sebelum kita memulai segala sesuatunya di kelas, yang paling pertama kita lakukan adalah keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi merupakan nilai kebajikan. Nah, jadi keyakinan kelas kita itu tak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Kalau tadi kan datang ke sekolah 15 menit sebelumnya, itu kan panjang kali itu. Nah, tapi kalau sudah kita masukkan ke dalam nilai kebajikan, seperti tadi, dilarang mengganggu teman. Nah, kita masukkan ke dalam nilai kebajikan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau udah saling menyayangi, pasti dia nggak akan mengganggu temannya lagi. Belajar, kami murid yang semangat belajar. Semangat adalah nilai kebajikan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Peduli adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi next selanjutnya nanti mungkin bisa kita sepakati keyakinan kelas kita dengan memasukkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini tadi kembali ke hukuman dan konsekuensi ini tadi.
Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi ini, ya, 5 posisi ini sebelum saya mempelajari modul 1.4, ya, 5 posisinya ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Posisi tertinggi adalah posisi manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekarang ada di posisi yang mana? Kalau penghukum kita udah tahu ya, penghukum tadi menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Menyindir juga Bu, itu menghukum lah Bu. Jadi kalau enggak pun kita menyuruh dia cuci WC, kita menyindir, ya, menyindir bikin salah, kita menyindir, itu termasuk hukuman. Ibu sudah sampai manajer, mantap sekali. Membuat orang merasa bersalah, kita selalu, ya, kamu kok seperti ini, kalau nggak ingat kamu mama kamu di rumah, selalu kita Bu ya, selalu kita gitu ya. Nggak kasihan kalian, sama mama kamu udah capek-capek kerja. Saya juga Bu, selalu seperti itu Bu. Iya, teman, kita sering membuat anak-anak kita seperti teman, senang dengan kita. Kemudian pemantau, menghilang dan mengukur. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, kita selalu nih, Ibu, ini tugas ini diselesaikan nanti sebelum istirahat sudah harus dikumpulkan. Ya, saya juga seperti itu dulu Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mencapai posisi manajer, ya, di mana di sana mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menanyakan keyakinan. Yang paling utama dari posisi manajer ini, apabila seseorang anak berbuat kesalahan, mari sama-sama kita gali. Kira-kira kok kenapa dia berbuat seperti itu? Nah, kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia itu tadi. Siap Bapak Ibu? Bertransformasi kita? Siap. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi Bapak Ibu mengatakan pengen mencapai posisi manajer ya. Nah, posisi manajer kita menyelesaikan permasalahan dengan restitusi. Ciri-ciri restitusi ini ya, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan, menuntun melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah. Nah, ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pernah nggak Bu? Ini anak nih kan terlambat nih. Kenapa terlambat nak? Tadi malam Bu tidurnya jam 3 Bu. Kenapa kok main FF Bu? Oh, ibu dulu pernah juga seperti itu loh nak. Pernah nggak Bu ngomongnya gitu? Pernah ya Bu ya. Nah, itu salah satu tahapan dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Nah, kemudian namanya validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misal, anak bertengkar di dalam kelas. Ya, kita panggil. Tadi katanya bertengkar, ya iya. Kenapa kok? Saya kesel Bu. Saya diejek-ejeknya Bu. Nilai saya kan memang rendah Bu, tapi kan nggak perlu diejek-ejek.
Oh iya, ibu juga pernah merasa seperti itu dulu. Kesel juga kan kalau kita diejek-ejek gitu. Tadi ada nggak terpikir mau ditumbuk muka kawannya tuh? Nah, bahasa itu merupakan validasi tindakan yang salah. Ya, ini dia. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Enggak bu, saya enggak melakukannya bu. Saya sabar bu. Iya, ya. Nah itu adalah salah satu tahap dari validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah setelah tadi kita panggil dia, ya, panggil, sudah kita validasi, sudah kita stabilkan identitasnya, sudah kita validasi kesalahannya. Nah tiba waktunya kita menanyakan keyakinan. Kira-kira berkelahi itu sama sesuai nggak ya dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, itu adalah bahasa atau kalimat di mana memposisikan bahwa kita sedang menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Sebenarnya ini ada video di mana saya mempraktekkan segitiga restitusi. Cuman bisa tidak tersambung Pak itu. Tidak tersambung ke speaker ya. Dia belum tersambung ke speaker ya Pak. Ini tidak tersambung ke speaker. Kalau tayangan sih ada suara. Oke Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi dengan siswa saya. Kebetulan waktu itu dia sering datang terlambat ke sekolah, tapi dia anak yang punya prestasi. Nah, jadi saya penasaran nih, kenapa kok dia punya prestasi? Kalau dikasih tugas sering mengumpulkan dan nilai pun bagus, tapi sering terlambat. Nah, ketika saya validasi, ternyata anak ini sering terlambat karena tidur kemalaman, main HP. Nah, saya juga mengatakan kepada beliau bahwa ibu juga seperti itu. Kalau bosen, ya main HP, kadang kebablasan sampai tengah malam, bangunnya kesiangan. Nggak masalah, ya namanya manusia, manusiawi membuat kesalahan. Nah, di sana kita melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitasnya, kemudian validasi hal yang salah, kemudian menanyakan keyakinan sekolah. Jam berapa kita masuk sekolah? 7.15 Bu katanya. Nah, kira-kira yang dilakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan sekolah kita? Enggak Bu. Nah, jadi kita bertanya kira-kira bagaimana cara Ananda untuk menyelesaikan permasalahan yang sekarang sedang Ananda alami? Bangun terlambat, datang ke sekolah terlambat, main HP sampai tengah malam. Nah, apa katanya? Iya Bu, nanti saya akan lebih perbaiki lagi untuk main HP-nya nggak terlalu kemalaman, biar bangunnya nggak kesiangan. Nah, di sana saya sudah melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Oke, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk budaya positif ini, nah tadi ada budaya positif, nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru, dan segitiga restitusi ini, mari sama-sama kita melakukan transformasi ke arah yang lebih baik, khususnya tadi di dalam posisi kita. Nah, kita teguhkan di hati, kita tanamkan di hati kita mau di posisi yang mana. Guru yang ideal itu berada di posisi manajer. Mari sama-sama kita rubah paradigma belajar kita. Jangan cuman menjudge anak salah. Anak yang berbuat salah adalah anak yang buruk karakternya.
Itu mari kita sama-sama kembali. Apabila ada anak yang bermasalah, kita gali kembali kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang belum dia penuhi. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.